Yang satu rumah berhadapan sama aku itu kan dia suka ngeband. Nah suka ngeband. Posisinya masih jam 8 malam. Jadi pas lagi ngeband gitu, aku sama ibuku tuh lagi di teras rumah. Jadi bener-bener lagi pada ngobrol gitu, lagi pada rame. Tiba-tiba si kuntilanak itu muncul sambil ketawa. Dia itu perwujudan kuntilanaknya kayak gimana Pak? Dia pakai baju putih nih, tapi jalannya tuh bukan jalan cepet gitu, kayak jalannya tuh ngelayang gitu, Melayang, tapi lambat sambil ketawa kan. Kita horor ya, kita langsung lari ke situ. Terus udah nggak ada yang keluar lagi kan. Besok paginya baru heboh karena kan posisinya 2 keluarga nih yang ngeliat. Nah semenjak dari situ ternyata setiap malam tuh jam 8 tuh dia udah ketawa. Jadi kita udah nggak mau keluar lagi nih kalau malam-malam. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina. Gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kalau misalnya kamu lihat aku di sini nggak sendirian, ada seseorang di samping aku, berarti kamu lagi nontonin Adat, antara ada dan tiada. Yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Dan kali ini kita kedatangan Kak Desti. Halo Kak. Halo Kak. Bisa disapa-sapa dulu nih Kak teman-teman di sini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desti Mulyani. Saya tinggal di Bogor, tapi kan kalau sekarang Bogor kota ya. Nah yang mau saya ceritain itu di Kabupaten Bogor. Oh, beda tempat ya? Beda tempat. Okay. Nah teman-teman di sini mungkin biasanya ada yang kepo-kepo nih mau silaturahmi sama Kak Desti, bisa di mana Kak buat teman-temanan? Boleh follow di Desti.Mulyani04 di Instagram ya? Iya Instagram. Okay. Silahkan. Nah Kak Desti kan mau cerita kejadian waktu di Kabupaten Bogor ya. Waktu itu kejadiannya gimana tuh Kak? Waktu itu aku masih kelas 2 SD, itu di tahun 2004. Nah posisinya itu kan orang tua aku itu udah pisah kan. Nah terus ibuku itu punya anak 4, masih pada kecil-kecil nih, aku saat itu masih kelas 2 SD. Nah terus nenek tuh beli rumah di Lewiliang, tapi nggak aku sebutin alamatnya. Iya, pokoknya di daerah itu. Nah ekspektasiku tuh namanya tinggal di Lewiliang tuh kalau lampu ya pasti ada lah ya, maksudnya air gitu, lampu itu nggak mungkin nggak ada. Nah terus pas ternyata udah masuk ke rumah itu rumahnya bener-bener kayak nggak ada penghuninya selama bertahun-tahun. Jadi atapnya itu bolong kan, atapnya bolong, terus udah gitu nggak ada lampu, nggak ada air, jadi nggak ada kamar mandi. Nah terus udah gitu kan kita baru banget pindah nih sambil renovasi rumah, terus kita sambil tidur di situ. Nah awal-awalnya tuh aku mikirnya nggak bakal ada apa-apa karena kan bareng keluarga nih. Nah terus pas malam-malam itu sekitar pukul jam 8 malam. Jam 8 malam kan di situ posisinya cuman yang dituakan tuh cuma ibuku doang kan. Nah, posisinya tuh ada kamar 2. Aku tuh tidur di paling depan. Nah, ibuku tuh tidur di kamar paling belakang. Nah, saat itu tuh aku tuh kebangun karena lagi rame banget, kayak rame di rumah, sedangkan di rumah tuh cuman ada anak kecil doang, tapi yang ada di telinga aku tuh kayak bapak-bapak, terus kayak kita lagi ngobrol aja, lagi banyak obrolan. Itu terdengarnya di ruang tamu? Di kuping, di kuping, di samping. Iya, di kuping kita, benar-benar di kuping kita. Di anak kecil itu anak kecil siapa? Anak itu dia, nggak tahu. Oh, pas jadi pas kita bangun tuh benar-benar nggak ada orang, sepi. Padahal kalian cuman kita udah pada tidur semua kan. Nah terus jadi pas aku bangun tuh aku ngedengar kayak gitu, aku mikirnya apa halusinasi ya, maksudnya karena ketakutan gitu. Ya udah tuh aku tidur lagi. Nah besok paginya aku tuh cerita ke ibuku. Nah ternyata kakak sama adikku tuh sama ceritanya. Kalau dia tuh pas bangun itu ada suara bisikan, bukan bisikan sih, kayak orang ngobrol gitu. Tapi persis di telinga. Tapi persis banget di telinga kita. Nah terus ibuku tuh kayak udah nggak usah dipikirin, mungkin tetangga sebelah gitu. Nah kejadian itu tuh terus berlanjut tiap malam, nggak ada jeda sama sekali. Setiap malam berapa lama tuh? Pokoknya selama kita bangun, pokoknya selama kita tidurnya nggak nyenyak ya. Jadi dia tuh tetap ngebisikin. Jadi setiap orang nih anggota keluarga kalau misalkan udah mau tidur pasti nutup telinga. Di bantal. Biar nggak denger yang aneh-aneh. Kalian tinggal di sana berapa lama? Kalau aku dari kelas 2 SD sampai lulus SD. Berarti selama itu setiap malam? Setiap malam
Oh my god. Nah terus pas renovasi rumah kan bibiku tuh adiknya ibu suka main ke rumah kan, suka main ke rumah yang lebih yang itu. Nah terus udah gitu posisinya tuh ibuku tuh suka bersih-bersih gitu kalau siang. Itu posisinya jam 1 siang. Kan masih tengah hari, masih siang banget gitu, nggak mungkin ada hantu. Nah posisinya waktu itu bibiku tuh lagi tidur di kamar belakang. Nah ibuku tuh sambil beres-beres. Nah bibiku tuh waktu itu pakai baju bunga-bunga kan. Nah pas keluar itu pakai baju merah. Jadi dia keluar kamar tapi mukanya kayak orang marah gitu, cemberut gitu. Nah ibuku tuh kan aneh ya, maksudnya kenapa kok lu cuma tidur doang, pas bangun-bangun kok malah cemberut gitu. Sama ibuku tuh ditegur. Kenapa kan manggilnya Dede? Kenapa Dede? Kamu mah cenah udah diberesin rumah, kata dia gitu. Tinggal tidur, makan tinggal makan. Kenapa datang bangun tidur malah cemberut, kata dia gitu. Nah tapi dia nggak jawab, dia cuman pergi keluar. Terus pas udah gitu, pas ibuku mau beresin kamar belakang, ternyata bibiku tuh masih tidur. Berarti itu orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Bajunya pun beda. Bajunya pun berbeda. Jadi itu pakai baju merah. Nah si bibiku ini pakai baju bunga-bunga pas lagi tidur. Tapi wajahnya bibi kamu ya. Wajahnya bener-bener bibiku. Postur tubuhnya pun sama. Wow. Terus ibuku tuh pas bibiku bangun tuh langsung, tadi keluar bukan? Enggak. Tapi kan ibuku tuh orangnya kalau misalkan ada kejadian-kejadian kayak gitu nggak mau ngomongin lagi. Oh ya udah biarin aja gitu. Mungkin dia mau kenalan. Kita mikirnya gitu. Nah terus kan nggak logisnya gini Kak. Kenapa tiap maghrib itu semua baju anggota keluarga kita ditarik-tarik dan kita menyaksikan langsung. Ditarik-tarik kayak gimana? Jadi kayak baju kakakku kan. Nah itu benar-benar ditarik-tarik tapi nggak ada orang. Ditarik gini dan kita menyaksikan itu. Jadi kelihatan kayak bener-bener kelihatan. Terus kayak kakakku kan, ibu gimana bu, kata kakakku tuh gitu. Itu bener-bener nyaksiin. Ibuku tuh bener-bener nyaksiin. Jadi pas kita giniin tuh dia mau gini nih, tapi nanti dia tarik lagi. Berarti kayak dipegangnya, ditarik, disapih, di ini lagi. Iya gitu, kayak orang sengaja. Nah terus udah gitu, ya udahlah kan kita udah biasa nih, udah bersahabat lah gitu sama hantu itu. Tapi kan kita lama-lama mikir ya kok kenapa tiap hari dia datang nih gangguinnya gitu. Nah terus aku tuh ngerasa pas aku tidur tuh, ketemu gak sih dikelitikin gitu? Dikelitik. Jadi si kakiku tuh dikelitikin, aku kira kan kakakku kan emang orangnya iseng kan. Nah aku tuh bangun terus aku marah-marah tapi aku lihat kakakku tidur dan di kamar yang berbeda. Terus ya udah tuh aku udah pikir negatif kan, udah aku pakai selimut aja tuh, aku tidur. Nah aku tuh cerita ke ibuku paginya, Bu Dede tidur tapi dikelitik gitu. Kata ibuku tuh, itu mah halusinasi kali, bukan, kata ibu gitu. Nah terus karena emang berurutan ya, jadi ibuku ngerasain, aku ngerasain, terus kakakku juga ngerasain di situ. Nah akhirnya kita beraniin nanya ke tetangga. Oh semuanya dikelitikin di malam yang sama atau di malam yang berbeda? Tapi kalau misalnya Kak Desi dikelitikin malam ini, apakah kakaknya dikelitikin juga di malam itu? Enggak. Oh jadi satu orang satu malam? Satu orang satu malam. Tapi untuk suara obrolannya tetap ya tiap malam. Tiap malam semuanya denger ya? Masih berlanjut. Nah terus udah gitu, ibuku tuh tanya ke tetangga sebelah. Kita manggilnya Bibi. Bibi itu kalau misalkan tiap malam di sini suka ada yang ngelitikin gitu ya. Terus udah gitu suka ada suara orang ngobrol, kata ibu tuh gitu. Terus kata bibinya tuh gini, oh iya teteh dulu tuh, nggak tahu ya bener atau enggak. Cuman ini kan narasumbernya kan emang bener-bener di pinggir rumah. Terus dia tuh tinggal di situ emang dari dulu. Jadi kayaknya mungkin valid ya, bener gitu. Terus kata yang tetangga sebelah tuh emang dulu tuh itu tuh ada anak remaja, terus badannya tuh sama kayak bibiku, mukanya pun persis sama bibiku. Nah itu tuh posisinya nakal, gitu maksudnya bukan nakal siapa ya? Mungkin suka pulang malam atau apa, nggak ngerti lah. Nah terus ibunya tuh ngucapnya pakai bahasa Sunda. Kalau kata kita, dedemit yang di sini nih, kalau mau bawa anak saya bawa aja gitu. Oh maksudnya tetangga sebelah yang dulunya tinggal di rumah kalian itu berkeluarga, ya kan, ada ibu sama anak. Terus si anaknya ini ya bandel lah, pulang kemalaman gitu ya. Terus ibunya ini kesel, terus dia bilang, demit-demit di sini kalau mau bawa anakku bawa aja gitu. Ya kayak gitu. Mungkin maksud orang tuanya itu bercanda gitu ya, maksudnya cuma ngasal ngucap doang. Ternyata terjadilah si anak ini meninggal. Nah posisinya kebetulan si anak ini juga hubungannya tuh nggak cukup baik sama yang tetangga yang aku tanyain ini.
Nah terus dia juga cerita ternyata sebelum pas udah dia meninggal selama 40 hari itu dia sering digangguin, sering dikelitik. Sama ya? Bener-bener dikelitik. Jadi si kakinya tuh bener-bener dikelitik. Duh. Jadi ya karena kita udah terlanjur beli di situ dan udah renovasi rumah ya, jadi ya udah kita harus bersahabat sama dia kan. Nah terus saat itu ya udah deh nggak apa-apa. Nah tapi posisinya kan namanya masih leweng gitu, masih leweng, terus posisinya aku tuh juga nggak ada kamar mandi. Jadi tiap malam tuh kita bener-bener pergi ke kali itu kan sepi. Nah kita tuh di situ tuh nggak tahu ya kenapa kalau misalkan di daerah situ tuh dulu waktu zamannya aku tinggal di situ, hantunya tuh kayak nggak tahu waktu gitu loh. Jadi kalau misalkan kitanya entah siang atau malam gitu, kalau misalkan kitanya lagi jalan ke situ, kalau dia mau nampakin diri nampakin aja. Jadi hantunya tuh nggak, kan kalau kata kita mah malu lah masa nampakin siang-siang atau sore-sore kan. Nah dia tuh nggak tahu malu, jadi bener-bener nampakin diri. Bahkan di siang hari. Terus ya udah kan. Nah terus aku kira kan cuman keluarga aku doang nih yang halusinasi. Nah terus ada momen di mana saat kan ceritanya di sebelah-sebelahan kan, hadap-hadapan. Jadi yang satu rumah berhadapan sama aku itu kan dia suka ngeband. Nah suka ngeband. Posisinya masih jam 8 malam. Jadi pas lagi ngeband gitu, aku sama ibuku tuh lagi di teras rumah. Jadi bener-bener lagi pada ngobrol gitu, lagi pada rame. Tiba-tiba si kuntilanak itu muncul sambil ketawa. Itu munculnya di jalan? Di jalan, di gang jalan gini. Jadi ini kan rumahku nih berhadapan kan. Yeah. Nah dia tuh jalan di tengah situ, kayak orang gak punya dosa sambil ketawa. Gitu. Akhirnya kita ngibrit semua, yang tetangga aku ngibrit ke dalam, aku ngibrit ke dalam semua sama keluarga, nutup pintu. Jam 8 malam. Dia itu perwujudan kuntilanaknya kayak gimana Pak? Dia pakai baju putih nih, tapi jalannya tuh bukan jalan cepet gitu, kayak jalannya tuh melayang. Tapi lambat. Sambil ketawa kan. Kita horor ya, kita langsung lari ke situ. Terus udah nggak ada yang keluar lagi kan. Besok paginya baru heboh karena kan posisinya 2 keluarga nih yang ngeliat. Terus ya udah tuh mungkin emang mau kenalan gitu. Nah semenjak dari situ ternyata setiap malam tuh jam 8 tuh dia udah ketawa. Jadi kita udah nggak mau keluar lagi nih kalau malam-malam. Jadi itu udah rutin, jadi rutinitas gitu, jam 8, jam 9. Pokoknya paling malam dia ketawa jam 10. Aktifnya dimulai jam 8. Iya, aneh makanya. Terus ya udah kan akhirnya karena kita tiap hari juga udah nemuin hal-hal yang di luar nalar, terus ya udahlah mau gimana lagi. Akhirnya udah kita udah bersahabat sama mereka. Nah, tapi kan kalau aku kan orangnya masih takutan ya sampai sekarang. Nah, terus pas udah lulus SD itu akhirnya nenekku tuh mau bawa. Jadi nenekku tuh ya udahlah ikut sama nenek aja gitu. Ikutlah akhirnya ke Bogor Kota. Nah di Bogor Kota aku kira kan udah selesai nih cerita horornya, ternyata malah makin jadi. Ada cerita lain juga di ada cerita lain juga. Gimana kalau di rumah nenek? Kakak tahu Manunggal, jalanan turunan Manunggal itu? Nah itu tuh emang udah terkenal angkernya gitu Kak. Jadi siapapun yang lewat itu tuh udah pasti tahu kalau misalkan di Jalan Manunggal itu menyimpan misteri gitu, dan sampai sekarang belum terpecahkan gitu. Terus kalau udah pindah ke Manunggal tadi, itu gimana tuh Kak kejadiannya? Nah kan terus udah gitu, nenekku tuh pas aku pertama kali nginep, itu nenekku tuh udah kayak punya feeling. Dede kalau misalkan malam, jam 2 malam, itu ngedenger ada hal yang aneh atau ada yang ketok-ketok pintu, itu jangan dibuka, jangan diladenin, pura-pura nggak tahu aja terus tidur. Nah kan kalau anak-anak seusia itu kan masih, aku waktu itu SMP nih, kan waktu itu masih jiwa penasaran kan masih menggebu-gebu ya, masih kuat-kuat. Nah jam 2 malam tuh kebetulan aku kebangun, terus ngelihat gagang pintu itu gini, goyang tuh bener-bener keras banget, kayak orang mau masuk tapi nggak bisa. Nah terus akhirnya aku kan ya balik lagi, aku tuh orang penasaran, terus aku jalan ke ruang tengah. Itu aku awalnya belum takut. Nah terus udah gitu karena aku nggak mau buka jendela dulu, akhirnya aku sengaja mau ledekin yang mau masuk itu. Aku kira kan orang. Nah gagang pintunya tuh aku pegang gitu. Terus aku ikut-ikutan ke bawah kan. Nah terus udah gitu sambil aku pegang-pegang gini, aku sambil lihat jendela, tadinya aku mau ngeledek orang itu. Pas aku lihat jendela ternyata nggak ada orang. Akhirnya aku lari. Aku lari tuh. Terus udah gitu besok paginya aku cerita ke nenekku kan. Aku cerita ke nenekku, karena aku manggilnya emak. Mak, Dede kemarin udah gak usah ceritain, Mak udah tahu kata dia gitu. Kalau kata orang tua jangan gak usah penasaran kata nenekku gitu. Terus ya udah nih. Nah tiap malam aku tuh semenjak kejadian itu aku udah ngerasa takut nih. Jadi aku minta tolong nenekku tuh untuk tidur bareng aku.
Nah tapi nggak tahu kenapa nenekku tuh nggak pernah mau. Jadi nenekku tuh maunya tidur sendiri terus. Jadi aku tuh minta temenin sama nenek tuh tiba-tiba pergi gitu, pergi ke kamar sebelah. Itu di rumah kan cuma berdua ya? Iya di rumah cuma berdua, jadi kamar 2. Nah terus udah gitu, aku tuh udah punya feeling Kak. Jadi kalau misalkan di rumahku itu kan emang ada kuntilanak. Terus udah gitu, aku tapi nggak berekspektasi aku bakal ketemu. Jadi aku cuma tahu doang, tapi aku nggak mikir bakal ketemu. Nah malam-malam itu jam 2, kan aku tuh emang udah minta temenin nenekku kan. Nah aku kira nenekku tuh ada di sampingku. Jadi pas aku bangun, nah nenekku tuh kebiasaan kalau kamar tuh selalu dimatiin. Jadi kan aku selalu wanti-wanti ya, maksudnya Mbak kalau misalkan mau keluar gitu, kalaupun memang mau pindah, pintu kamar tuh lampu kamar tuh jangan dimatiin gitu. Nah ternyata pas bangun tuh dimatiin. Nah pas pertama kali melek, aduh mana si kuntilanak nih itu duduknya bener-bener di depan stop kontak, di yang tempat kita matiin lampu, dan itu posisinya ada di depan pintu. Kan jadi serba salah ya, mau kita terobos, kita lewatin dia kita takut, tapi kalau kita pura-pura nggak tahu kita juga takut. Itu gimana penampakan si kuntilanaknya? Berdiri aja, berdiri. Tubuhnya maksudnya pakai baju putih atau? Pakai baju putih. Oh, kuntilanak putih ya? Pakai baju putih. Rambutnya panjang? Panjang, segini nih. Waduh, panjang banget selutut. Nah terus udah gitu, aku tuh ngeliat dia, terus aku mikirnya, mungkin kalau di film-film tuh kalau kita merem terus kita melek lagi kan udah hilang kan. Nah terus aku tuh coba buat merem lagi tuh, aku merem terus aku melek, aku berharap dia hilang, masih ada. Ih, menetap gitu. Masih menetap di situ. Terus aku mikir, ada apa gue terobos aja ya, tapi takut gitu ya. Terus aku mau nyalain lampu kan dia bener-bener ada di depan corekan lampu. Si kuntilanaknya itu memandang kamu juga nggak? Aku rasa sih iya, karena aku pura-pura kata aku gini. Kamu cuma kayak cukup tahu dia ada di sana gitu ya. Nah terus udah gitu, karena kan saat itu pintu kamarku tuh kan kecil kan. Jadi pintu kamarku tuh kecil. Jadi kita nggak punya space lain. Kalau misalkan gede kan kita bisa minggir supaya nggak kena dia kan. Nah itu tuh kalau kita lewat bener-bener kena. Aku mikirnya kan situ kan. Nah terus udah gitu akhirnya aku nyari jalan pintas nih. Aku bawa guling. Terus udah gitu aku sambil pukul-pukulin. Aku sambil lari keluar aku pukul-pukulin. Awas. Terus aku pergi ke kamar nenekku, aku peluk nenekku kan. Terus udah nih, aku udah kacau nih, aku nggak bisa tidur tapi aku pura-pura tidur. Nah pas besok paginya aku cerita kan, terus kata nenekku, udah nggak ada apa-apa, itu mah halusinasi. Nah nenekku tuh selalu bilang halusinasi. Jadi aku mikirnya apa iya ya halusinasi, tapi kok terjadinya sampai berkali-kali gitu. Berkali-kali. Nah terus ya udah tuh. Nah pas besokannya lagi, kejadiannya kan ada bis teguling nih. Jadi saat itu tuh 2011 tuh di tanjakan itu tuh ada bis teguling. Nah yang aku tahu tuh korbannya tuh yang meninggal ada 2 orang kan. Nah terus udah gitu, ternyata pas aku dengar lagi dari warga sekitar nih yang ikut bantuin, ternyata ada lebih dari korban 2 orang itu, cuman nggak ke sorot media. Nah terus semenjak kejadian bis teguling itu, kan rumahku tuh tanjakan ya, jadi tanjakan ke bawah gitu ke turunannya. Nah, tiap jam 2 malam tuh aku suka nengok ke jendela nih. Terus dia tuh suka ada perempuan duduk nih, tapi ngebelakangin tanjakan. Jadi tanjakan nih, dia ngebelakangin. Jadi posisinya aku cuma lihat belakang. Terus dia nangisnya tuh kayak bener-bener berhenti sedih gitu. Kayak usia 20 tahunan. Terus aku kira kan aku halusinasi nih, aku doang yang tahu. Terus nangis tuh bener-bener kayak sedih gitu ya. Kayak orang bener-bener habis putus cinta apa gimana. Nah terus pas besok paginya aku bilang ke nenekku, Mak, kemarin ada itu tahu perempuan nangis gitu. Terus itu di tangga. Nah terus nenekku tuh nggak nanggepin. Kata nenekku, itu mah hal yang wajar, jin kali kata nenekku. Terus udah gitu pas besokannya malamnya itu berturut-turut. Jadi dia nangis tiap jam 2. Nah terus ternyata pas aku buka pintu, tetanggaku yang sebelahan di depan rumah nenekku itu ngomong, Desti semalam denger gak gitu, ngeliat gak gitu. Terus emang Bibi ngeliat juga? Iya Bibi ngeliat juga kata dia gitu. Jadi kita benar-benar sama-sama ngeliat, jadi yang ngeliat bukan cuma aku, jadi dia juga ngeliat. Terus ya udahlah, ini kan berarti udah rutinitas dia nih nangis di situ. Nah terus udah gitu si bibiku ini malamnya itu, bibi yang sebelahan ya, sebelahan kamar, seberangan kamarku itu, dia ngomong gini ke aku, ini kayaknya bakal terus rutin nih, maksudnya dia tuh nangisnya tuh bakal rutin gitu. Nah terus pas jam 2 malam aku ngedenger dia baca surat 1000 dinar
Aku nggak tahu sih, pokoknya dia baca surat 1000 dinar kata ibuku, dan aku nggak dengar juga. Itu sampai keras, sampai bener-bener keras bibiku yang di depan rumah itu. Nah terus pas besok paginya ditanya kan, Bibi kau baca doa kenceng banget. Ternyata si perempuan itu pas dia buka pintu ada di depan rumah dia. Iya. Bener-bener berhadap-hadapan. Pantesan si bibinya langsung baca doa gitu ya. Iya, terus udah gitu bener-bener berhadap-hadapan teh. Terus akhirnya dia trauma, terus dia nggak mau buka pintu lagi. Karena posisi jam 2 malam, ngapain buka pintu? Iya. Karena dia penasaran kan, siapa yang nangis. Terus si bibiku tuh mikirnya mungkin nangisnya tuh di tangga gitu kan, jaraknya lumayan jauh. Ternyata di depan pintu. Depan pintu dia. Kalau dari cerita si bibi tuh penampakan si cewek itu bajunya tuh kayak gimana, penampakan tampilan dia? Biasa aja. Pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Kalau aku sih lihatnya waktu itu pakai baju kaos kan. Jadi pakai baju kaos tapi celananya celana lepis. Kayak orang biasa orang mau jalan mau kemana, dia tuh pakai pakaian itu. Oh. Nggak ada pakai pakaian yang aneh-aneh. Bukan kayak kuntilanak gitu, bukan ya? Enggak, bukan. Justru kayak bentukannya kayak manusia Iya, aja. kayak manusia aja. Bajunya warna apa? Ingat nggak? Aku lupa sih kalau bajunya warna apa. Tapi pokoknya ada corak putihnya. Ada corak putihnya, tapi aku lupa maksudnya detailnya kayak gimana aku nggak tahu. Nah terus ya udah itu udah kejadiannya udah cukup lama, terus sering, terus akhirnya udah nggak ada lagi. Nah tapi tiap malam di tempat bis itu tuh guling ada yang selalu minta tolong. Terus kan aku bener-bener tahu Kak, dia pas banget jatuhnya, pas banget kan dia mau nanjak nih. Jadi pas dia mau jatuhnya tuh emang bener-bener teriakannya tuh kedenger sama semuanya. Orang-orang di dalam bus itu teriak-teriak. Dia teriak-teriak tuh emang bener-bener kedengeran sama kita. Dan aku tuh nyaksiin langsung kalau bisnya tuh mundur terguling gitu. Kamu ngeliat langsung? Wow. Terus ya Allah, terus udah gitu. Nah tetangga-tetanggaku ini tiap malam selalu ngedenger jeritan mereka. Jadi bener-bener tiap malam kayak berulang gitu ya. Berulang ngedenger jeritan itu. Itu posisinya kan bisnya masih belum bisa keangkat. Tapi kan kalau misalkan yang dengar 1 orang atau 2 orang mungkin halusinasi ya. Tapi ini yang dengar tuh bener-bener 1 RT, 1 lingkungan situ. Yang di samping kejadian bus itu ya. Bener-bener di situ. Maksudnya bener-bener kedengar semua. Yang suara minta tolong itu? Nah, terus udah gitu, kan itu kejadiannya udah cukup lama nih, 2011. Nah, semenjak bis itu tengguling, emang banyak kejadian-kejadian horor kata abang-abang yang lewat nih. Maksudnya tiap aku bangun tidur tuh ada aja ceritanya. Entah abang ojek yang dimintain penumpang, maksudnya buat nganterin ke Menteng, terus ternyata terbang. Terus iya tukang beca yang dia minta tolong untuk dianterin nih sama abang beca. Pas udah nyampe lokasi tuh dia terbang. Terbang dari tempat duduknya? Iya, terbang dia terus udah gitu sambil ngetawain. Terus abang becanya akhirnya ninggalin becanya di situ. Ya Allah, aduh, aku merinding. Aduh, serem banget. Terus ya itu akhirnya kan namanya rumor kayak gitu kan tersebar nih. Maksudnya tersebar nih kalau misalkan Jalan Manunggal tuh horor. Nah ternyata pas 2015 itu ada abang-abang lewat situ jam berapa? Masih jam 10. Masih jam 10 malam kalau nggak salah. Nah jam 10 malam itu dia jalan naik motor. Nah terus udah gitu di perkebunan itu ada yang minta tolong. Nah kan posisi dia tuh di perkebunan itu emang sering ada kejadian pemerkosaan teh. Jadi emang suka ada pemerkosaan, jadi kita mikirnya mungkin itu orang. Makanya itu warga tuh dia kan minta tolong 3 kali. Itu warga tuh bener-bener nggak denger. Jadi warga tuh kumpul semua. Banyak banget dong. Banyak banget. Terus udah gitu dia nyari nih bawa senter. Kayak ya kita bawa nyari orang gimana sih bawa senter. Nah nggak ada orang sama sekali. Dan suara minta tolong tuh nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Jadi pas kita udah cari tuh nggak ada sama sekali. Padahal kan perkebunan tuh nggak luas-luas banget ya. Jadi kalau misalkan beneran ada orang tuh pasti kelihatan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Nah terus emang kalau misalkan setelah kejadian itu kan orang-orang akhirnya berani untuk ngomong kan. Kata dia emang kalau misalkan semenjak kejadian bis tengguling ini emang semua nih warga sekitar tuh pernah banget ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya entah ngedengar teriakan, terus ngelihat orang jalan ternyata bukan gitu. Terus ular yang kayak gitu. Ular tuh bener-bener ular yang nggak normal. Kayak gimana? Jadi kalau kata orang-orang di sekitar tuh itu tuh ular, tapi si panjangnya itu kayak tangkal kelapa tau. Jadi setinggi tangkal kelapa. Yang bener-bener ngalangin jalan. Dan itu ada saksinya dan ada beritanya. Bukan berita di TV sih, maksudnya ada di artikel. Jadi benar-benar ada sumbernya. Berarti emang kayak itu dialami warga di situ gitu kan, emang kejadian. Iya yang kayak gitu. Dan yang benar-benar yang lewat itu tuh pasti ada aja. Sampai sekarang nggak horornya? Sampai sekarang. Maksudnya sampai sekarang
horornya tuh sampai sekarang. Kamu masih tinggal di sana? Ibuku masih tinggal di situ. Jadi aku baru ngekos sama dia tuh. Jadi baru 4 hari aku nggak tinggal di sana. Jadi sebelumnya aku tinggal di sana. Jadi sudah menikmati kejadian-kejadian itu. Tapi warga udah kayak terbiasa ya? Nah, udah terbiasa. Tapi kalau misalkan orang yang baru ke sana gitu ya, baru lewat, itu bawaannya takut, serem gitu. Karena kan di situ banyak korban, Kak. Maksudnya sebelum bis guling itu emang udah ada korban yang jatuh ke sana terus meninggal. Jadi kitanya udah terbiasa. Ya, oh ya udah, berarti kan emang udah begitu. Tapi sekarang jalannya udah diluasin. Nah, akhirnya semenjak kejadian itu polisi itu pasang rambu-rambu supaya mobil atau yang mobil-mobil gede gitu kayak bis itu nggak boleh masuk. Karena si bis ini tuh ngeyel. Jadi kan dia mau bawa pengantin nih, bawa besan pengantin. Nah dia tuh ngeyel, kan dibilang sama warga sekitar jangan lewat situ karena kan tanjakannya curam kan, takutnya jatuh. Dia nggak percaya, mau ngambil jalan pintas. Jadi kalau misalkan turunan Manunggal itu memang kalau misalkan kita lewat turunan Manunggal itu jalannya benar-benar pintas ya. Jadi kita nggak perlu muter, jadi udah langsung nyampe ke jalan raya yang dituju gitu. Kalau arah Parung, arah Ciamis tuh emang benar udah nyampe. Jadi orang tuh banyak yang ngambil jalan pintasnya ke situ. Jadi ya udah akhirnya udah terjadi kan. Oh berarti yang di dalam bus itu waktu itu ada pengantin? Kalau pengantinnya nggak ada di keluarga. Tapi keluarganya. Keluarga pengantin. Keluarga pengantin. Duh serem banget. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus ya udah ini kan kejadian tanjakan Manunggal udah terkenal. Terus di artikel aku udah banyak. Nah terus udah gitu aku ada cerita lagi nih. Apa tuh? Di SMP. Waktu aku SMP. Jadi kan waktu itu di SMP ku ada LDK. Nah LDK-nya itu di dalam sekolah. Jadi di LDK-nya di dalam sekolah. Nah kebetulan temanku yang teman dekatku tuh lagi PMS. Nah aku tuh tidur bener-bener satu ruangan sama dia di kelas. Nah kelas yang paling kan kita kan lantai 2 nih. Nah kelas yang paling pojok itu bener-bener nggak ada orang, bener-bener dan nggak ada lampu. Jadi kita adanya di dekat tangga. Nah terus kan si temanku ini lagi deket sama cowok satu kelas juga, namanya sebutin nama nggak apa-apa? Disamarkan aja kali. Iya namanya Ilham. Rehan misal. Rehan. Namanya Rehan. Nah terus udah gitu si Rehan ini kan kamarnya ruangannya kan di bawah. Nah dia tuh tiba-tiba ada di atas. Terus dia tuh ngomong gini, kan aku tuh nggak bisa tidur, posisinya jam 2 malam. Terus aku diem di depan kelas, ada bangku gitu, bangku sekolah. Nah terus si Rehan ini nyamperin aku, Des kok belum tidur, udah malam, kata dia gitu. Terus, iya nih belum ngantuk. Terus udah gitu tuh, dia nanya-nanya tentang temenku. Itu si Vini lagi PMS, kata dia gitu. Terus aku bilang, iya lagi PMS. Terus kata dia, udah berapa lama? Hari keberapa? Kata dia gitu. Terus aku bilang, nggak tahu deh, kayaknya hari kedua. Nah terus udah gitu, nggak lama kita lagi ngobrol tuh ada burung hantu. Jadi si burung hantu tuh bener-bener singgap kan. Jadi di situ kan kita tidur di lantai. Jadi meja sekolah tuh bener-bener ada di depan kita. Nah si burung hantu tuh ada di atas meja kita. Dia hinggap di sana. Hinggap di sana. Terus udah gitu bawahnya tuh bener-bener temanku. Terus udah gitu kata aku tuh ngomong kayak gini, itu burung hantu kenapa ada di situ, ya usir apa? Terus kata si Rehan tuh udah nggak usah diusir, dia cuma mau lihat doang, maksudnya mau mampir doang gitu. Terus aku bilang, oh ya udah deh. Terus aku tuh ngobrol-ngobrol nih, pas ngobrol-ngobrol aku diajak ke ruangan ujung, ke kelas ujung yang nggak ada lampu, dan nggak tahu kenapa aku mau. Jadi saat itu aku mau, jadi pas dia ngajak aku ke ruangan ujung itu aku ikut. Nah pas aku ikut itu kan aku masuk ke ruangan paling pojok, itu gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Terus tiba-tiba aku tiduran di situ. Terus pas besok paginya aku bangun nih. Terus aku tuh mikir negatifnya, si Rehan kok ninggalin, maksudnya tiba-tiba dari situ kan aneh. Sudah tuh aku mikirnya itu beneran si Rehan. Jadi pas udah selesai LDK, ya udah nggak ada kejadian apa-apa, cuman si temanku ini, si Vin ini sakit. Jadi pas semenjak LDK tuh dia sakit. Nah terus udah gitu si Vin ini jadi gampang untuk ngelihat hal-hal yang sensitif, gaib. Jadi pas ke sekolah tuh semenjak kejadian itu tuh dia selalu ngeluh kayak, ih gue abis ngeliat ini nih, gue ngeliat ini. Jadi benar-benar diceritain. Terus ya udah tuh, mungkin dia emang punya kelebihan kan. Nah terus udah bertahun-tahun pas reunian, akhirnya aku bahas lah. Pas reunian itu aku bilang, ih parah banget nih si Rehan, maksudnya dulu pas LDK aku ceritain kan. Nah si Rehan ini kayak orang nggak berdosa, nggak punya salah.
kata dia "Ya, apa maksudnya?" Terus akhirnya kata si Rehan tuh sumpah ya gue sama sekali nggak ke atas saat itu. Terus saat itu tuh dia sama sekali nggak nginep, jadi dia nggak nginep di sekolahan itu. Dia pulang. Dia pulang. Jadi yang sama kamu, Nah itu aku nggak tahu. serem banget. Untung kamu ini Nah, ya itu dia nggak mengalami makanya. hal-hal yang ekstrim ya. Nah waktu. ternyata temanku juga banyak yang dipindahin tidurnya. Oh. Jadi pas dia bangun tuh bukan di ruangan itu, jadi di ruangan sebelah. Serem Itu banget. emang kejadiannya tuh setelah ada itu juga ada beritanya. Jadi pas banget di belakang sekolahanku tuh tabrakan gitu. Jadi mereka si kereta itu dua-duanya tuh tabrakan. Oh, kecelakaan kereta. Ada yang kepalanya kepotong, yang Aduh, ya gitu. Itu udah rame, mungkin dari situ juga ya, maksudnya jinnya mereka gitu. Jadi masuk ke situ. Akhirnya karena emang udah terbiasa, akhirnya ya udahlah mau gimana lagi, udah kita harus bersahabat sama mereka. Ya, harus mereka temenan. emang ada Iya, gitu ya. makanya emang udah ada, jadi ya udah dinikmatin aja sampai sekarang. Sampai sekarang berarti udah masih bisa ngeliat atau ngerasain? Semenjak SMK tuh jarang Kak, Jarang. tapi masih kalau misalkan ada tuh kita ngerasain. Oh. Sampai kemarin doang tuh yang ngelihat kuntilanak di parkiran kosan baru. Nah itu untuk pertama kalinya lihat lagi. Setelah sekian Setelah lama. sekian lama nggak lihat, Baru ngekos tapi ternyata udah diliatin. kosannya berhantu ya? Kosannya berhantu banget. Jadi ya udah akhirnya apa jangan bisa lihat lagi, tapi ya udah nggak usah dipikirin. Kalau misalkan kita pikirin kan dia makin seneng. Iya sih, dia makin merasa diperhatikan, jadi Iya, makin menunjukkan diri, Iya. makin pengen ada engage gitu Iya. kan sama kitanya. Iya makanya kan, jadi kitanya takut ya, jadi pura-pura nggak lihat aja udah. Kalau lihat lagi ya udah kita pura-pura nggak lihat. Jadi udah aman sekarang. Amin, alhamdulillah. Oh ya, mau nanya, ini kan awalnya kamu tadi cerita tentang rumah di Lewiliang ya? Lewiliang. Lewiliang. Lebih lihat. Lewi, susah banget nyebutnya. Di rumah di sana. Sekarang rumahnya masih ditinggalin? Masih, kita kan jual rumah itu ke orang. Oh, akhirnya dijual Nah, sekarang rumahnya udah ditinggalin sama orang itu, sama orang lain. Kalian semuanya pindah ke Manunggal ke Manunggal bareng nenek. bareng nenek. Tapi sekarang kita udah pisah, udah ngontrak. Bisa ngontrak Tapi masih di daerah Manunggal. di daerah itu juga. Oke. Berarti selama tinggal di sana pun juga kejadian-kejadian itu ya udah jadi makanan sehari-hari lah ibaratnya ya. Iya pasti. Kalau di Manunggal ini di rumah baru nggak ada kejadian horor? Kejadian horor tuh pasti ada ya Kak, tiap rumah. Tapi ya balik lagi karena kita udah terbiasa dari kecil, jadi kita pura-pura nggak lihat. Kayak sampai kemarin tuh aku pas di kontrakan baru itu, kontrakan yang sama ibuku ya, bukan sama kontrakan yang sama temanku. Jadi sama-sama di Manunggal kan. Cuman dia beda RT aja, sama beda blok. Nah itu tuh tiap malam itu selalu ada bau-bau melati. Terus udah gitu aku tuh kaget kan, aku tuh tiap jam 2, jadi ritualnya aku nih tiap jam 2 malam tuh aku lapar, jadi aku harus banget ke dapur. Nah terus aku tuh kaget pas aku lagi masak mie kan, nah kan kalau misalkan kerasa ya kalau ada orang di belakang, jadi bener-bener mukanya tuh, kalau kan mata ekor kita kelihatan ya, kalau misalkan kita nengok gini, nggak usah nengok nih, kita gini aja kita udah kelihatan siapa yang ada di samping kita. Kerasa di sini. Jadi itu aku bener-bener istighfar. Jadi pas aku lagi masak mie, aku udah punya feeling nih kayaknya ada orang, apa ibuku suka iseng ya. Jadi pas aku lagi masak mie tuh, aku bener-bener kaget. Jadi pas aku mau nengok, dianya gini. Terus aku teriak, ya astagfirullahaladzim, tapi dia hilang. Gimana kamu lihat waktunya, wujudnya? Kayaknya laki-laki. Tapi mukanya hitam. Hitam, tapi nggak hancur. Tapi hitam, tapi masih kelihatan hidung, mata, Masih bibir kelihatan kayak orang. Kayak orang tapi aneh bentukannya. Terus ya udah aku nggak jadi masak mie. Akhirnya mie-nya aku tinggalin, aku pergi ke kamar, terus aku kunci, aku tidur lagi. Nggak jadi ritual makan Nggak malam jadi, ya? nggak jadi. Akhirnya setelah itu aku udah nggak memakai ritual itu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih terkait rumah di Lewiliang. Ini kan kakak tinggal di sana cukup lama ya? Totalnya berapa tahun ya tadi? 5 tahun. 5 tahun di sana. Nah itu kan tiap malam diganggu, terus sampai sama tetangga di seberang juga ngelihat si Mbak Kunti lewat gitu kan, sambil ketawa-ketawa dia. Pernah nggak sih kalian selain dengan tetangga di seberang, tetangga-tetangga yang lain atau satu gang, satu komplek, ceritain kejadian horor si Kunti? Semua, hampir satu, kalau kata, waktu itu kan desa ya jatuhnya. Jadi benar-benar satu desa tuh yang di sekeliling aku ya, itu benar-benar nyeritain kalau misalkan tiap malam tuh si Kunti itu emang ritualnya sering Keliling keliling desa dia. keliling desa, nggak tahu dia mau ngapain.
Berarti nih emang ibaratnya kayak ngegosip si Kunti ya itu Iya, si Mbak makanya Kunti. kita jadi sering ngegosip gitu. Jadi pas banget malamnya, besok paginya kita langsung ngegosip. Kayak dia datang nih gitu, muter gitu. Gitu. Terus kalau dari versi warga lain ada nggak sih cerita selain yang si Mbak Kunti lewat atau Pocong. diganggu? Oh, pocong ada. Pocong ada. Jadi waktu itu kan temanku kan ngaji nih. Jadi kan dulu tuh kita sering banget ngaji abis maghrib. Nah terus udah gitu posisinya temanku ini kan rumahnya tuh dekat sekolahan. Jadi kalau misalkan dia mau ke pengajian itu harus lewat dulu ke sekolahan. Nah pas ke sekolahan itu dia ngeliat nih kalau misalkan si pocong itu di deket tiang listrik. Jadi bener-bener kan kita tuh ngaji nih. Ini kan gang sekecil ini. Terus di sini tuh tiang listrik. Dan dia tuh bener-bener lari kan dari gang itu kan rumah guru ngajiku nggak jauh. Nah dia tuh bener-bener lari terus dia pergi ke guru ngajiku sampai teriak-teriak. Katanya ada pocong. Terus guru ngajiku tuh bingung, ada pocong di mana itu di gang. Nah ternyata guru ngajiku tuh karena emang di situ kan emang udah rawan ya, maksudnya hantu-hantu kayak gitu tuh udah bener-bener banyak gitu. Nah terus udah gitu akhirnya guru ngajiku tuh bilang kalau misalkan mau lewat gang itu baca doa dulu kata dia gitu. Terus kalau misalkan kamu lihat apa-apa udah kamu pura-pura nggak lihat aja. Jadi bener-bener ya udah akhirnya udah biasa lagi. Oke, berarti di desa itu warga tuh berarti kayak sebenarnya diteror sama hantu-hantu di sana ya. Cuman warga udah kayak beradaptasi nggak sih? Iya, Kayak udah udah beradaptasi ya banget. udah gitu kan mereka ada gitu. Tapi sampai di detik terakhir kalian tinggal di sana, maksudnya udah mau pindahan, itu masih diganggu juga di satu desa atau udah mereda? Kalau itu kan udah kejadian rutin ya Kak. Jadi paling cuman kayak ketawa-ketawa kuntilanak tiap malam aja. Jadi itu emang bener-bener udah rutin. Udah biasa. Udah aja biasa gitu. aja, udah bener-bener biasa aja. Tapi kayaknya kalau misalkan sekarang kan udah mau jadi kota ya. Kalau aku tanya lagi, Bi di sini masih ada hantu Bi gitu. Terus enggak sekarang mah hantunya udah takut kata dia gitu, Iya. udah banyak orang. Oh iya sih, karena dulu sepi ya. Sepi banget dan belum ada kayak Indomaret, Alfamart belum ada. Oh sekarang udah Sekarang kayak udah kota. ada. Udah kayak kota, udah merembet. Mungkin makhluk gaib itu mereka nggak suka keramaian kali ya. Nah, itu Ya. mungkin sih. Terusir dari Nah, kamu. ya, benar. Udah bye-bye gitu. Terkait dengan kisah tadi, itu kan ada perempuan menangis tadi ya Kak. Itu berkaitan nggak dengan tragedi bus tadi? Kalau kata tetangga sekitar ya, itu karena semenjak kejadian bis terguling itu emang ada hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi di situ. Jadi ada kemungkinan Itu itu perempuan yang dari jin perempuan Iya. yang dari bis itu ya, ya. bisa jadi mungkin. Makanya dia minta tolong terus. Dan itu semua warga denger, nggak cuman ke Desi aja gitu. Ya, ada dan beberapa cuma 1-2 orang. Iya, banyak gitu loh. Selain tadi juga warga kan juga bilang ya banyak terdengar suara-suara minta tolong lah, nangis lah, jeritan lah gitu kan semenjak kejadian bis tadi. Ada cerita horor lainnya yang dialami warga? Paling di lapangan itu kan pinggirnya ada ini apa namanya rumah kosong. Nah kita manggilnya rumah pocong. Kenapa dipanggil rumah pocong? Karena siapapun yang lewat sana kalau malam itu kalau lagi siang nih pasti Ketemu si pocong. ketemu si pocong itu dan jaraknya tuh bener-bener deket nggak jauh. Kakak pernah ketemu si pocong? Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu gimana ya sampai bisa ketemu dia? Jadi kan waktu itu maghrib yang emang maghrib gede baru ajan gitu. Nah terus aku tuh lewat situ lewat rumah kosong. Nah itu jaraknya paling 2 meter doang, jarak 2 meter. Terus pas udah gitu aku nengok kan. Nah aku pas nengok tuh aku bener-bener di depan aku. Si Terus, pocong. Terus aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berdoa, nggak bisa apapun, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain sampai orang itu sampai ada orang lain lewat. Terus Jadi kamu tetap aku. disapa sama orang lain itu nggak? Pas lewat udah biasa lagi. Jadi pas lewat tuh kita refleks biasa aja bisa jalan. Pocongnya itu gimana penampakannya? Ya biasa, cuman Apakah kain kafannya bersih, lusuh gitu? bersih. Bersih. Tapi yang aku lihat ya, jadi kan aku nggak bisa nengok kiri kanan, aku terpaku ke dia. Nah dia tuh posisinya kecil, terus gede, terus kecil lagi, terus gede lagi gitu, kayak bola yang karet itu kita kasih minyak itu, jadi dia ngembang. Terus dia kecil lagi gitu. Ih, Jadi serem banget. aku ya udah pas aku lihat itu aku langsung pas lihat nemu warga gitu, pas lagi lewat warganya baru aku refleks jalan. Wajah si pocong gimana? Normal aja atau? Normal aja sih. Nggak hancur, nggak berdarah, nggak ya? Nah itu dia hitam kan. Nah si matanya tuh kayak hancur gitu. Iya, serem Nah itu seremnya di banget. situ doang. Pantesan Tapi ya udah sih dari situ. Tapi karena kan sering ya, maksudnya warga yang lewat itu tuh juga ngalamin. ngalamin yang sama.
terus nemu lagi pocong. Jadi tuh di Manunggal tuh ada beberapa rumah kosong. Jadi yang angker itu yang dua rumah kosong. Sampai sekarang masih kosong? Sampai sekarang, sampai kosong. Oke deh, terima kasih Kak Desti atas ceritanya. Ternyata kejadian di Manunggal ini terkenal banget ya, ada artikel segala macam. Rupanya warga di sana, kakak sebagai warga di sana pun malah mengalami hal-hal mistis. Tapi syukurnya kalian itu udah kayak biasa aja ya, kayak beradaptasi, nggak apa-apa gitu loh. Ya namanya juga makhluk sebelah ya, jadi kayak berdampingan, nggak apa-apa. Yang penting nggak ganggu. Yang penting nggak ganggu dan menyakiti sih. Bener kan Kak? Mereka sejujurnya nggak nyakitin ya, cuman iseng-isengin warga aja gitu. Oke, terima kasih Kak Desti. Buat teman-teman, kamu yang udah dengar cerita dari Kak Desti tadi, menurut kamu nih part mana yang paling menyeramkan? Tulis di kolom komentar. Aku dan Kak Desti pamit undur diri. Semoga Kak Desti selalu berlimpah rezeki, baik dan sehat. Kamu juga di sana yang nontonin video ini. Oke, sampai di sini dulu. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.